Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Wakil Wali Kota Banjarmasin memantau kawasan permukiman di Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin Timur terkait dengan masih adanya jalanan nang tergenang. Walaupun genangan banyunya kada begitu parah, namun menjadi catatan supaya dinas terkait sesegeranya untuk menindaklanjuti karena genangan tersebut ditimbulkan dari drainase di sekitar kawasan tersebut. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur memantau kawasan permukiman di Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin Timur terkait dengan masih adanya jalanan nang tergenang. Walaupun genangan banyunya kada begitu parah, namun menjadi catatan supaya dinas terkait sesegeranya untuk menindaklanjuti karena genangan tersebut ditimbulkan dari drainase di sekitar kawasan tersebut. Pemantauan ini mengajak pula sejumlah kabid Dinas PUPR Wan Dinas Pendidikan Banjarmasin serta Camat Banjarmasin Timur Wan Lurah. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Wetakuni Prima TV usai melakukan kunjungan Baisukan Rabu 17 Januari 2024 membedakan pemantauan ini adalah menindaklanjuti laporan warga terhadap banjirop yang melanda lantaran curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini. Menurut Arifin Nur, solusi yang perlu dilakukan yaitu mengalirkan genangan banyu ke tempat yang lebih rendah atau ke sungai. Namun, sungai yang menjadi penampungan genangan banyu ini harus dinormalisasi terlebih dahulu. Arifin Nur menyatakan, dinas terkait harus merawat saluran banyu maupun drainase di lingkungan warga dikarenakan ada sebagian yang rusak hingga pampan. Kebetulan sebagai contoh, jadi contoh bahwa banyak rendaman-rendaman air curah hujan yang mengenang di air jalan. Pertama, kita sayang dengan badan jalan kita karena dengan adanya banjir ini kerusakan cepat, Pak, karena aus lah, percepatan penurunan kualitas itu ya. Nah, itu perlu kita siasati gitu ya. Bagaimana mengatasi genangan air yang agak curah hujan yang bisa kita alirkan ke daerah-daerah tanah-tanah kosong atau memperbaiki saluran-saluran drainase yang memang ada yang buntu, ada yang kekecilan, katakanlah masyarakat kan, ada yang sudah memang tidak terawat dengan baik. Nah, aset-aset kita ini, nah kita ya nanti juga ada dari kabin drainase juga kita bawa kan, kabin sungai juga kita bawa. Nanti juga ada sungai-sungai yang memang perlu normalisasi, dikeruk dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Nanti camat-camat yang lain pun akan kami contohkan juga. Kabid Sungai Dinas PUPR Banjarmasin Hijbul Watoni memedahkan kawasan Banjarmasin yang berada di dataran rendah dari permukaan banyu sering tergenang, sehingga perlu pemasangan pintu-pintu banyu di kawasan-kawasan tertentu wan bendungan yang bisa mengatur tinggi rendahnya permukaan banyu. Kalau tinggi muka air sungainya masih segini, daratan kita mungkin segini, walaupun kita upayakan dengan normalisasi tetap terendam gitu. Karena kalau bicara pasang kami terus terang, kalau bisa penanganan air pasang itu cuma bisa dengan masang pintu bendungan atau pintu air yang bisa mengatur tinggi muka yang masuk ke kota. Ya itu dengan program Nuprep kan sekarang sudah mulai, mudah-mudahan tahun ini sudah mulai dibangun pintu-pintu yang direncanakan Sungai Bilu sama Sungai Gadu. Ya istrinya untuk kawasan veteran memang boleh dibilang ke depan aman, tapi memang kawasan-kawasan yang di pesisir, pinggir-pinggiran Banjar Timur ini karena memang posisinya kawasan yang beban airnya tinggi karena bertetangga dengan kabupaten Banjar yang airnya langsung dari hulu langsung ketemu kan dengan Sungai Lulu. Terus terang kami saat ini memang tadi digagas oleh Pak Wakil, kami rasa itu bisa kita tindak lanjuti karena memang kawasan-kawasan tertentu itu harus punya tampungan gitu. Karena memang ke depan muka air sungai ini kan terus naik, sedangkan kawasan kita ini terus-terusan ini berkurang, yang terbukanya berkurang karena ada perumahan yang tambah perumahan. Menurut Hijbul Watoni, salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi banjir adalah menjalankan program nasional Urban Flood Resilience Project di sepanjang Sungai Veteran Banjarmasin.